Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita telah membahas pentingnya zikir atau mengingat Allah secara terus-menerus agar kita selalu terbimbing dalam menempuh hidup yang sesuai dengan ajaran Allah. Ada beberapa cara berzikir atau mengingat Allah, termasuk memuji Allah dan membaca Al-Quran yang sedikit banyak sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kali ini, insya Allah kita akan membahas cara lain dalam berzikir, yaitu dengan cara memohon atau berdoa kepada Allah. Doa adalah zikir yang mengandung inti ibadah, karena ketika seseorang berdoa, dia berarti mengakui bahwa dia lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak sombong dengan mengakui bisa melakukan dan memperoleh apa yang ia inginkan, tapi dia merasa bergantung kepada Allah. Dan hanya Allah yang bisa mendatangkan apa yang dia inginkan. Nah, ini inti ibadah, karena ibadah itu artinya kan pengabdian. Ketika seorang menjadi abdi, seorang hamba, dia merasa bahwa dia telah diciptakan oleh Allah dan dia diatur oleh Allah, dan dia harus mengikuti apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka dia merasa bahwa hidupnya 100% bergantung kepada Allah. Karena hidupnya bergantung 100% kepada Allah, maka dia menghamba, melakukan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa itu mengandung pengertian bahwa seseorang yang berdoa itu mengaku tidak bisa apa-apa tanpa diberi pertolongan oleh Allah. Dan ketika mengharapkan pertolongan dari Allah itu bukan hanya saya akan mengusahakan 50%, nanti yang 50% kita mohon kepada Allah. Bukan begitu. Ketika kita berdoa, kita mengharapkan 100% itu ditolong oleh Allah. Ya. Hadis yang menunjukkan bahwa doa itu bagian atau merupakan ibadah, itu ada hadis yang diceritakan oleh Nu'man bin Bashir. Rasulullah bersabda, "Inna du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Jadi kalau begitu identik antara doa dan ibadah. Ibadah itu ya doa, doa itu juga ibadah. Bisa dibolak-balik karena doa, inna du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis yang lebih terkenal itu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Tapi kalau dilihat dari rawi dan sanadnya, para ulama ahli hadis lebih rekomendasikan hadis yang kita hadapi di depan layar ini. Hadis ini sahih, tidak ada cacatnya, cacat dari segi orang-orang yang meriwayatkan. Ya, kalau namanya sahih atau tidak sahih itu yang dilihat adalah yang memberi riwayat itu layak atau tidak, valid atau tidak, kompeten atau tidak. Jadi bukan dari segi konten. Kalau ada hadis kontennya itu bertentangan dengan Quran dan hadis yang lain, maka itu jelas hadis itu palsu. Ya. Tidak, kalau tidak bertentangan, maka baru dipertimbangkan siapa yang meriwayatkan ini. Mata rantainya itu siapa? Mata rantai itu biasanya disebut sanad. Mata rantainya siapa? Kalau ada orang yang diragukan, maka hadis itu tidak disebut sahih.
Nah, yang lebih sahih adalah yang ini. Inna du'a wal ibadah. Tapi meskipun begitu, apakah hadis yang satu ad-du'a mukhul ibadah itu tidak boleh dipakai? Nanti dulu. Ada ketentuan bahwa kalau ada hadis yang dilihat dari rawi sanadnya itu kurang kuat, tetapi ada hadis yang lain yang rawi dan sanadnya kuat, maka hadis yang kurang kuat tadi bisa dianggap hasan atau sahih li ghairih. Hadis itu baik atau benar karena didukung oleh hadis yang lain. Jadi kalau ada yang memakai ad-du'a'u mukhul ibadah, ya nggak apa-apa. Itu karena hadis itu didukung oleh hadis yang lain. Kemudian Rasulullah setelah mengatakan inna du'a huwal ibadah, Rasulullah membaca ayat di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ya, surat ini namanya dua, disebut Ghafir atau Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, ya. Bukan Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'minun itu surat yang ke-23. Tapi kalau Al-Mu'min surat yang ke-40. Rasulullah membaca ayat itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian berkata, panggillah aku. Doa itu artinya panggilan. Ud'uni, panggillah aku. Kita manusia biasanya memanggil Allah kalau ada maunya. Kalau ada yang diminta, maka memanggil-manggil Allah itu biasa diartikan sebagai meminta atau memohon kepada Allah. Jadi kalau dikatakan ud'uni, panggillah aku, itu arti asli. Kemudian biasanya memanggil itu meminta, maka bisa diterjemahkan mintalah kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan, di situ diterjemahkan memperkenankan. Istajib, astajib itu dari kata jawab. Jawab itu respon. Ya. Jadi kalau kita mengembalikan ke arti dasarnya, ud'uni, panggil-panggillah atau mintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan merespon kamu. Tentu beda. Kalau dikatakan mengabulkan, itu beda dengan merespon. Karena kalau mengabulkan, itu ada pengertian Allah memberi persis apa yang kita minta. Tapi kalau Allah mengatakan aku akan merespon, maka Allah bisa saja mengabulkan tapi dalam bentuk tidak seperti yang diucapkan. Ya, misalnya, ya Allah berilah aku rizki yang cukup. Terus bisa saja Allah tidak memberi dia duit, tidak memberi harta, tetapi Allah membuat dia sehat walafiat, sehingga dia tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat, untuk menginap di rumah sakit. Nggak ada. Jadi akhirnya duitnya meskipun tidak banyak, cukup gitu. Jadi kalau saya suruh milih, diberi uang banyak tapi harus sakit, duitnya habis untuk itu, atau sedikit tetapi sehat, milih sehat saja, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Jadi kalau kita terjemahkan astajib lakum, maka aku akan merespon kalian, itu rasanya lebih tepat, ya. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku. Kalimatnya di sini ibadati, beribadah kepadaku. Padahal di awal surat Allah menyebutnya doa. Di depan dibilang doa, di belakang dibilang ibadah.
Oh, berarti ibadah di sini artinya doa. Doa itu juga ibadah. Ya. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu berarti sombong. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang yang sombong tidak mau berdoa atau tidak mau beribadah, saya dukhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi kalau begitu doa memang ibadah. Ibadah itu mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu berarti menempatkan diri sebagai hamba yang membutuhkannya, dan apapun yang dilakukan oleh hamba hanya untuk Allah. Kemudian menurut ayat ini, orang-orang yang tidak mau berdoa sama dengan tidak beribadah atau tidak mau mengakui kekurangan dirinya dan tidak mau mengakui kesanggupan Allah untuk menolongnya. Sehingga mereka tergolong sebagai orang-orang yang sombong. Mereka sombong karena tidak mau mengakui keterbatasan dirinya. Kita ini masing-masing terbatas. Karena apa? Jangkauan pandangan mata kita terbatas. Jangkauan pendengaran kita terbatas. Terus kalau kita punya ilmu, kedalaman ilmu kita terbatas. Keluasan ilmu kita juga terbatas. Kalau kita merasa punya kekuatan, kekuatan kita tuh terbatas. Ada yang kuatnya hanya mengangkat 1 kilo, ada yang kuat mengangkat 10 kilo, tapi ada setengah kilo aja nggak kuat. Ketika misalnya tangannya itu sedang pegal-pegal begitu. Ya. Bahkan umur kita pun juga terbatas. Contoh, ketika seseorang berbisnis dengan cara berdagang, suplai barang yang hulunya adalah sumber daya alam. Coba deh, apapun yang kita perdagangkan, itu kalau kita runut hulunya adalah natural resource. Makanan siap saji, itu ujung-ujungnya adalah tanaman. Tanaman dari air harus disiram dengan air. Natural resource. Kalau kita memakai kendaraan, mobil atau sepeda motor, itu mengandung logam. Logam itu juga berasal dari bumi, itu juga natural resource. Nah, kalau kita mau berdagang, supply natural resources itu terbatas. Kalau dia itu bahan makanan, maka keterbatasan itu bisa berupa tanah yang subur tidak banyak. Bisa juga berarti tanaman itu hanya bisa bisa tumbuh pada musim tertentu. Di musim yang lain tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuah. Maka natural resources itu juga terbatas. Itu dari segi supply. Dari segi demand, dari segi permintaan pasar, dia tidak bisa mengatur selera orang untuk membeli. Aku sudah membuat produk saya bagus sekali, saya kemas dengan bagus sekali, saya taruh harga yang murah sekali, lebih murah dari yang lain. Tapi yang bisa mengatur seleranya orang calon pembeli siapa? Bisa saja kita kemas dengan bagus, tapi orang memilih yang dijual oleh tetangga. Kita tidak bisa mengendalikan selera orang itu. Ya. Juga misalnya, udah aku jatuhkan harga, aku diskon, habis deh. Tapi pembeli itu kan butuh harta, butuh duit. Kalau Allah tidak memberi rezeki kepada calon pembeli, ya tidak akan ada yang membeli. Jadi kita itu betul-betul sangat terbatas. Maka jika seseorang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan dirinya sebagai hambanya, dia mesti memohon kepada Allah, kepada Tuhannya, untuk membantunya mengatur semua yang di luar jangkauannya itu
agar mendukung dia, agar favorable untuk dia, supaya tercapai cita-cita dia. Cita-cita dia, dia membuat produk yang sebaik-baik mungkin niatnya ingin menolong orang, tapi tidak bisa sampai misinya itu kalau tidak dibeli orang. Dan kalau tujuannya supaya mendapatkan rezeki yang cukup untuk pergi haji misalnya, itu juga harus dapat dukungan dari Allah. Dengan demikian, seseorang yang tidak mau minta bantuan Allah adalah orang yang sombong, yang merasa diri melebihi dari kapasitas dirinya sendiri. Dan oleh karena itu, Allah tidak menyukainya. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, murka karena Allah tidak diakui. Padahal memang Tuhan Allah itu betul-betul Tuhan, Allah itu yang memberi rizki, tapi tidak diakui. Maka Allah murka. Kalau dikatakan oleh Rasulullah murka, jangan dibayangkan Allah itu geram, ya, geram emosional. Enggak. Kalau dikatakan Allah itu murka, artinya Allah akan membalas sikap dia yang tidak peduli kepada Allah, tidak mengakui kebesaran Allah dan sebagainya. Maka akibatnya ya karena dia tidak mengakui bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penolong dan sebagainya. Ya Allah, kalau dikatakan Allah marah, itu artinya Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya yang cukup kepada orang itu. Ya, dengan kesadaran bahwa kemampuan kita memang terbatas, sedangkan Allah Maha Kuasa, Maha Pemurah, maka kita tidak perlu merasa lemah atau hina. Ini orang-orang komunis, ateis sudah bilang, ini ada seorang yang cerita dinasihati oleh ibunya yang juga ateis. Dia menasihati anaknya, kamu jangan pernah berdoa. Karena kalau kamu berdoa berarti kamu mengakui dirimu lemah. Tidak mau mengakui diri lemah itu sombong. Karena manusia itu memang lemah. Waktu lahir saja, dia kalau tidak ada yang menolong, mati itu. Dan besok, apalagi besok kalau sudah mati, kalau nggak ada yang ngubur, ya dia akan busuk di tempat terbuka. Jadi orang yang tidak mau meminta kepada Allah itu sombong, tidak mau mengakui kapasitas dia yang terbatas. Ya. Maka Rasulullah mengajari jangan merasa diri terus lemah, justru mengakui apa adanya. Gitu. Kalau mengakui lemah itu mengakui lemah seperti nasihatnya seorang ibu yang tidak benar tadi, itu semangat seseorang gitu. Ya. Rasulullah mengatakan la ta'jizu fit du'a fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahadun. Jangan merasa lemah karena berdoa. Tidak ada orang yang hancur gara-gara dia tuh berdoa. Ya ada. Ya. Bahkan Allah suka dan tidak akan bosan jika kita memohonnya berulang-ulang. Mohon lagi berulang-ulang. Allah tidak bosan, malah senang. Nah, coba kita diajari oleh Allah, mohon diberi hidayah. Kita diajari minimum membaca 17 kali sehari. Minimum. Kalau orang sholatnya hanya yang wajib saja, maka dia sholat 5 kali sehari, itu jumlahnya 17 rakaat. Setiap rakaat dia harus membaca Fatihah. Di dalam Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu doa. Allah mengajari ulang ini sampai minimum 17 kali. Nah, bisa lebih tambah lagi kalau orang itu sholatnya ditambah lagi yang sunnah-sunnah dan sering membaca surat Al-Fatihah di luar sholat. Ya. Rasulullah sendiri
sering berdoa dengan mengulangnya 3 kali menurut Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat yang beriman kepada Rasulullah sejak di Makkah. Terus dia selalu nempel dengan Rasulullah. Nempelnya itu dia melayani Rasulullah. Kalau Rasulullah itu harus melepas sandal, yang ngurusi sandalnya Rasulullah itu Abdullah bin Mas'ud. Itu hanya sebagai gambaran bahwa Abdullah bin Mas'ud itu sangat dekat, lengket dengan Rasulullah. Maka kalau dia bercerita, kita sulit tidak percaya. Ya. Menurut Abdullah bin Mas'ud, idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan. Dulu waktu masih hidup, nah ini dia ceritanya berarti Rasulullah sudah wafat. Rasulullah ketika berdoa, beliau berdoa 3 kali. Kalau wa idza sa'ala thalathan, dan kalau beliau minta, dia minta 3 kali. Kok di depan ada doa, di belakang minta. Artinya doa yang pertama berarti memanggil Allah, ya Allah, atau ya Rahman dan sebagainya. Terus permohonannya diulang 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sopan santunnya kita itu mohon kepada Allah itu mengulang-ulang untuk menunjukkan bahwa ya Allah, saya betul-betul membutuhkan ini, ya Allah. Saya betul-betul membutuhkan ini. Maka diulang sampai 3 kali. Ya. Mengenai hal-hal yang baik dimohonkan, yang baik untuk dimohonkan kepada Allah itu apa saja. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, apa sih yang sebaiknya kita mohonkan kepada Allah? Tentu ada prioritas yang kita utamakan kalau kita berdoa. Yang paling utama adalah kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Kita ini kan sudah banyak dosanya. Dosa kita itu mungkin karena meninggalkan kewajiban. Ya, meninggalkan kewajiban itu disuruh sholat tidak sholat. Disuruh 5 kali hanya 3 kali. Ya. Disuruh sholat tepat waktu, sholatnya telat. Sholat subuh itu pada waktu fajar, mulai jam sekian sampai sekian. Kalau lewat itu matahari terbit, telat. Kita sering kali telat. Ya, terutama dulu waktu masih remaja, itu kan suka-suka begitu. Dan ada juga udah tidak remaja lagi, alasannya terlalu sibuk kerja, sampai larut malam, terus bangunnya kesiangan. Nah, itu kan dosa. Dan dosa meninggalkan kewajiban itu dosa besar. Maka selayaknya kita mohon ampun kepada Allah nomor 1. Ini Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah, pernah mohon, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Ajarilah saya doa apa yang perlu saya sampaikan kepada Allah ketika saya sholat. Terus Rasulullah mengajari, qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan banyak kezaliman. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Padahal tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Maka betul-betul ampunilah aku. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ketika Rasulullah diminta nasihat, doa apa yang saya baca dalam sholat, doa dalam sholat itu lebih utama dibanding doa di luar sholat. Ini disarankan oleh Allah, mengakui kezaliman diri. Ya udah, mengaku kepada Allah kan tidak harus membuka rahasia kepada orang lain. Mengaku aja, ya Allah, saya dulu banyak meninggalkan sholat. Ya Allah, saya dulu kurang mengeluarkan zakat.
Ya Allah, saya suka menunda-nunda menunda-nunda sholat. Ya Allah, saya dulu suka em, membatalkan puasa hanya karena bepergian atau hanya karena haus nggak kuat. Maka ampunilah saya. Ya. Ini nomor satu karena kita ini paling penting adalah selamat dulu. Mana lebih penting? Terhindar dari neraka atau masuk surga? Tentu terhindar dari neraka dulu. Dan tidak mungkin kalau di surga dan neraka itu tidak mungkin orang kalau masuk surga pasti tidak neraka, kalau masuk neraka tidak mungkin surga. Tapi kita mohonnya selamat dulu. Nah, kalau di dunia misalnya tidak punya duit tapi selamat dibanding dengan duitnya banyak tapi tidak selamat, pilih mana? Selamat dulu. Ya, jadi keselamatan itu diutamakan. Maka mohon ampun itu sangat penting. Doa semacam ini telah disampaikan juga oleh Nabi Musa. Saya mengutip ayat ini untuk menunjukkan bahwa doa semacam ini itu kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah. Sangat kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah. Kalau tadi kan Nabi Muhammad mengajari kepada Abu Bakar. Nah, saya kutipkan ayat Al-Quran dari apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa dikabulkan permohonannya karena minta maaf tapi dengan mengakui bahwa saya telah menzalimi. Ya, konteksnya dulu. Nabi Musa itu ketika menginjak dewasa, dia menjadi anak angkat Fir'aun. Jadi dia tinggalnya di istana. Sedangkan masyarakat yang dari suku dia, Bani Israel, itu semuanya harus menjadi budak dan disiksa. Kalau kurang keras kerjanya, digebukin, dicambuk. Nah, Nabi Musa ini enak-enak hidupnya di istana. Suatu saat beliau jalan-jalan, tapi waktu itu sepi. Lalu melihat ada dua orang sedang berkelahi. Lalu salah satu di antaranya ternyata dari sukunya dia, Bani Israel, yang satu sukunya Fir'aun, Kipti. Kemudian temannya itu minta tolong kepada dia, Musa bantu dong saya. Nah, karena dia mengetahui bahwa orang-orang Kipti itu suka menyiksa orang-orang Bani Israel, dia membela temannya itu dengan cara memukul dengan tangan kosong. Dia terperanjat, sekali pukul orangnya itu jatuh langsung mati. Maka dia bilang, aduh ini setan ini. Ada min amal syaitan. Ini perbuatan setan. Terus dia mohon ampun kepada Allah dengan formula seperti ini. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Pendek ya. Kalau kita bisa mau meniru yang pendek seperti ini. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku. Langsung oleh Allah, faghfaralah, Allah mengampuni dia. Innahu huwal ghafur rahim. Sungguh Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ada juga doa Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan. Doanya juga begitu, mengakui aku zalim. Nabi Adam juga begitu, mengakui dirinya zalim, kemudian diampuni oleh Allah. Ya, maka ada baiknya kalau kita mohon ampun, mengakui dulu, Tuhan, aku telah menzalimi diriku. Boleh tidak usah diungkapkan apa dosanya. Kalau kepada Allah boleh juga mengungkapkan dosanya apa. Ya Allah, dulu saya suka mencuri mangga tetangga, Allah, misalnya begitu. Ya. Ya. Kemudian apa setelah mohon ampun? Termasuk permohonan yang sangat penting adalah kita mohon agar Allah menetapkan iman di hati kita. Ya. Menetapkan iman di hati kita, karena itu kunci keselamatan kita
dari neraka dan kunci kita untuk masuk surga. Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, bercerita, waktu itu ditanya, apa sih doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah? Lalu Ummu Salamah mengatakan, aktsaru du'ai Rasulillah, sebagian besar dari doanya Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi teguhkanlah iman di hatiku. Itu kita mohon terus-menerus dengan harapan sampai akhir hayat iman itu tetap bersemayam di dalam hati kita. Kalau iman bersemayam di hati kita terus-menerus sampai di waktu kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ketika roh kita menjelang dicabut, kita masih tetap ingat Allah, 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 atau la ilaha illallah, atau apa saja, hasbunallah, atau alhamdulillah, tapi selalu ingat kepada Allah, karena iman selalu bersemayam di hati kita. Nah, terus tapi kalau kita mohon ampun itu mesti ada cara yang harus kita lakukan agar iman itu bersemayam di hati kita. Apa itu? Berdoa lagi, ya, kita mohon kepada Allah supaya kita tetap menyukai keimanan. Menyukai itu bagian dari diri kita. Tetapi kalau tidak dibantu oleh Allah nggak bisa. Ya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Mereka tidak bisa mempunyai keinginan kalau tidak diinginkan oleh Allah. Jadi keinginan kita pun itu harus dibantu oleh Allah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah supaya kita mencintai keimanan, mencintai Islam ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah. Katanya pada hari perang Uhud, kemudian Rasulullah mengajari doa panjang sekali. Berdoa sambil diamini oleh para pasukan, panjang sekali. Ini saya ambil bagian dari itu. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ini kalau kita suka sholat di babus salam, Ustadz Zainuddin itu seringkali berdoa baca ini. Saya senang karena ini formulanya mengutip, ya, mengambil bagian dari Al-Quran. Ya. Artinya, Allahumma habib ilaina al-iman. Wahai Allah, jadikanlah kami senang mencintai keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskanlah iman itu di hati kami. Hiaskanlah itu maksudnya kalau ada pembahasan mengenai keimanan dia senang. Terus kalau ada orang berperilaku mencerminkan keimanannya, dia senang. Dan dia sendiri ketika berperilaku juga senang kalau perilakunya itu berlandaskan keimanan. Itu wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan tanamkanlah di hati kami rasa tidak suka kepada kekafiran, kefasikan, dan pembangkangan. Ya Allah, jadikan rasa tidak suka di hati kami untuk membangkang atau suka melanggar dan bahkan mengingkari. Jadi dekatkanlah rasa cinta, tanamkanlah rasa cinta, dan tolong buang rasa tidak suka kepada keimanan. Jauhkan dari kami kekafiran.
Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Terus Allahumma tawaffana muslimin. Wahai Allah, kelak kalau engkau akan mewafatkan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Wa ahyina muslimin, dan jadikanlah kehidupan kami ini kehidupan yang berserah diri kepadamu. Walhiqna bis solihin, dan besok di akhirat pertemukanlah saya dengan orang-orang solih. Pertemukan dengan orang-orang solih artinya orang-orang solih itu kan masuk surga. Jadikan kami bagian dari mereka, bisa ketemu dengan mereka. Ghairu khazaya, yang tidak terhina. Kalau orang disiksa itu kan rasa terhina. Wala maftuni, dan bukan orang yang ditimpa kekacauan. Lalu doa apa lagi? Doa memohon kesehatan di dunia dan di akhirat. Kesehatan penting, ya. Kesehatan ini jasmani dan rohani. Kenapa penting? Kita ini kan ketika beribadah butuh kesehatan. Kalau kita sakit, kita lemah, kita nggak bisa beribadah. Puasa nggak kuat, sholat berat sekali. Jadi sehat itu kita mohon kepada Allah sebagai bekal, ya. Kita mohon sehat, jangan sehat gitu titik, enggak, tapi mohon sehat sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah. Nah, jadi dikaitkan kesehatan itu dengan pengabdian kepada Allah. Karena banyak orang kalau sehat, dia sombongnya bukan mati, sombongnya nggak karuan. Tapi kalau dia sakit, baru dia merengek-rengek. Ada begitu. Kita tidak seperti itu. Ketika kita sehat, kita manfaatkan kesehatan kita untuk mengabdi kepada Allah. Nah, itu makanya penting, karena itu merupakan modal utama dalam keimanan. Ada yang minta nasihat. Dalam hal ini pamannya Rasulullah sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib itu sebenarnya dari dulu sudah ada rasa percaya kepada Rasulullah, tapi dia menyembunyikan keimanannya. Dia memastikan dan mendeklarasikan keimanannya itu menjelang terbukanya Makkah. Sebelum ke Makkah, jadi beliau sudah menemui Rasulullah. Terus dia minta nasihat kepada Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'alullah azza wa jalla. Ajarilah aku sesuatu yang aku bisa minta kepada Allah. Rasulullah jawabnya singkat, salillahal afiyah, mintalah sehat kepada Allah. Udah, dinasihati itu, terus dia kembali. Beberapa hari kemudian, aku mau minta lagi, doa apa yang sebaiknya. Jadi, famakathtu ayyaman, lalu saya berdiam selama beberapa hari. Semajitu, aku datang lagi ke Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, alimni syai'an asalullah. Diulang permohonannya itu, ajarilah aku sesuatu yang aku bisa minta kepada Allah. Lalu jawabannya ini ada tambahan kasih sayang, tapi isinya sama. Ya Abbas, ya amma Rasulillah, hai Abbas, wahai paman Rasulullah, salillah al-afiyah, mintalah Allah supaya diberi kesehatan. Terus diuraikan lagi, fit dunya wal akhirah, sehat di dunia dan di akhirat. Artinya hidup di dunia ya sehat, enak, nyaman, dan di akhirat itu juga nyaman masuk surga. Nah, jadi mohon sehat itu penting sekali, karena itu modal kita untuk mengabdi kepada Allah. Ada juga doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ya. Itu tadi kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada doa yang formulasinya diajarkan oleh Allah kepada kita dengan menceritakan bahwa ada orang berdoa macam-macam, ya. Ini yang saya kutip di Al-Baqarah ayat 202. Di ayat sebelumnya
itu Allah cerita ada orang yang berdoa itu Rabbana atina fid dunya, ya minta sesuatu tapi untuk kepentingan dunia. Tuhan berilah saya rezeki yang banyak, titik. Tuhan berilah saya rezeki yang banyak, titik. Itu berarti berdoa untuk kepentingan dunia. Nah kalau seperti itu, ya Allah nuruti, dia akan dikasih rezeki. Tapi dia hanya dapat di dunia, di akhirat nggak dapat. Yang lebih baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuhan, berilah saya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kalau minta ada rezeki, ya Allah berilah saya rezeki di dunia dan di akhirat. Atau begini formulanya, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak agar aku bisa membiayai kebutuhan keluargaku sebagaimana yang Engkau perintah. Engkau memerintahkan aku memberi nafkah kepada istri dan anak. Dan kebutuhan anakku saat ini sedang tinggi-tingginya karena mereka sedang kuliah misalnya. Jadi mohon rezeki agar bisa melaksanakan kewajiban dari Allah untuk memberi nafkah. Rezekinya itu dunia, terus kemudian untuk melaksanakan perintah Allah itu akhirat. Jadi formulasinya dunia dan akhirat itu digabung. Nah, kalau mau generik, ya, mau yang aslinya itu udah Tuhan berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mana lebih baik? Minta kebaikan di dunia dan minta rezeki yang banyak, mana lebih baik? Lebih bagusan fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena apa? Sifatnya general, umum. Berilah saya kebaikan di dunia. Nanti akan ada saya kasih contoh bahwa berdoa secara umum itu lebih baik. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Nah, kalau doanya itu merangkum dunia dan akhirat, maka ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah itu cepat sekali perhitungannya. Nah, saya tadi katakan bahwa berdoa yang sifatnya general seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kan general sekali. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. General. Tidak usah menyebut rizki, tidak usah menyebut pertemanan yang baik, tidak menyebut tentang dagangan laris, nggak usah. Itu kita bisa membanding-banding dengan firman Allah dan juga hadis Nabi. Dari contoh doa-doa dari Al-Quran maupun hadis, biasanya dimaksudkan kita memohon kepada Allah kebaikan secara umum, tidak secara khusus. Jadi tidak spesifik, tidak detail, tidak teknis. Teknis itu gimana? Misalnya, ya Allah, saya mau pergi ke masjid, izinkanlah saya nanti ketemu dengan customer saya di masjid. Oh, itu terlalu spesifik, ya. Jadi nggak usah spesifik. Dan sebaiknya memang demikian yang sifatnya umum. Karena apa? Kita tidak mengetahui hal yang detail dan teknis seperti apa yang paling baik untuk kita. Biarkan Allah yang memilih. Biarkan Allah yang memilih. Ya Allah, saya ingin kebaikan. Terus kebaikan apa? Serahkan kepada Allah. Maka lebih baik kita memohon kebaikan itu secara general, secara umum, lalu kita mengharapkan Allah sendiri yang menentukan detail dan teknisnya. Dan kita yakini bahwa pilihan Allah pasti lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Ada contoh yang bagus sekali dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika melarikan diri dari Mesir, tadi kan saya cerita dia memukul seseorang, mati. Terus akhirnya ketahuan bahwa dia yang membunuh. Lalu Fir'aun menganjurkan kepada pasukannya mencari Musa untuk dibunuh. Dia membunuh, maka balasannya dibunuh. Nah, ada orang yang pejabat
kerajaan yang menyembunyikan keimanannya, lalu mencari Musa. Lalu setelah ketemu, Nabi Musa dikasih tahu, Musa, ini pasukan sedang diperintahkan untuk membunuh kamu. Keluar kamu dari Mesir. Aku betul-betul menasihati kamu. Terus nurut Nabi Musa, dia keluar. Coba, kalau dia tidak dalam keadaan ketakutan, dia berjalan kaki menyeberangi padang pasir sejauh itu, mana kuat itu. Jadi oleh Allah dibuat takut. Supaya takut gimana? Dia memukul orang yang wajarnya tidak mati. Jadi ketakutan itu mendorong dia untuk keluar dari Mesir. Kalau dia tetap di Mesir, dia tidak dapat ilmu. Dia tidak bisa menjadi orang yang solih, karena dia akan selalu dilindungi oleh Firaun yang kejam, yang jahat. Nah, jadi disuruh keluar, caranya ada skenario dia membunuh orang yang tidak sengaja. Terus dia nanti mendapatkan kebaikan. Ya. Pada saat berangkat dari Mesir, meninggalkan Mesir, beliau mohonnya kepada Allah, najjini minal qaumil zalimin. Tuhan, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Kemudian ketika dia sudah keluar dari Mesir, dia menuju ke daerah namanya Madian. Nggak tahu apakah dia waktu itu tahu apa enggak, karena dia kan tidak pernah keluar negeri. Terus dia memohon lagi kepada Allah, tunjukilah aku ke jalan yang benar, ke jalan yang tujuannya benar, yang menyelamatkan dia. Lalu dia sampai di Madian. Dia lihat di Madian itu, ternyata melihat ada beberapa orang yang sedang menggembala kambing, sedang mengambil air untuk dikasih minum. Semua yang laki-laki berkerumun di sumur itu, tapi ada dua wanita yang menunggu di tempat yang agak jauh. Lalu Nabi Musa tanya, kamu lagi ngapain di sini? Mereka bilang, aku menunggu mereka selesai, bapakku sudah tua sekali. Tidak ditanya, tapi kok dia jawab, bapakku sudah tua sekali. Terus Nabi Musa menolong mereka. Fasaqalahuma. Lalu Nabi Musa memberi mereka kesempatan untuk memberi minum kepada kambingnya. Itu konon kabarnya ada sumur lagi, ada mata air lagi, tetapi tertutup batu yang besar. Orang-orang tidak kuat mengangkat itu meskipun mereka rame-rame. Oleh Nabi Musa diangkat sendiri, bisa terbuka, sehingga kambingnya wanita itu bisa minum air dalam waktu singkat. Terus pulang. Sampai pulang dia ditanya oleh bapaknya, kok bisa cepat? Oh iya, tapi tadi ada orang yang bisa menolong kami dengan mengangkat batu. Orangnya kuat sekali. Nah, kembali ke Nabi Musanya, setelah memberi minum kepada kambingnya para wanita ini, dua orang wanita, thumma tawalla ila dhil, lalu dia mencari tempat teduh. Ketika dia di tempat teduh, doanya ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, aku membutuhkan kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Nggak ada spesifik di situ. Nggak ada, Tuhan perutku lapar, berilah saya makanan. Nggak ada, itu spesifik. Tuhan, begini nih kalau ada orang ngasih duit atau ngasih makanan enak, nggak ada. Tapi mintanya, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau berikan kepada saya. Nah, terus ternyata respon Allah tidak terbayang. Satu dari dua wanita tadi datang kembali sambil berjalannya malu-malu begitu. Lalu dia mengatakan, Musa, engkau dipanggil ayahku. Ayahku ingin membalas jasamu. Ya, kemudian itu Allah merespon dengan cara Nabi Musa dipanggil oleh bapaknya wanita tadi, diajak ngobrol, lalu orang itu bilang, selamat kamu.
kamu selamat dari orang-orang zalim, karena Firaun tidak akan bisa menjangkau daerah sini. Kekuasaan dia terbatas hanya di daerah Mesir. Dan orang tua itu ternyata Nabi Syuaib. Lalu Nabi Musa dapat kebaikan lagi. Salah satu dari anaknya wanita tadi bilang, Bapak, pekerjakanlah dia. Pegawai yang baik itu kan yang qawiyun amin, yang kuat dan bisa dipercaya. Terus Nabi Syuaib bilang, aku kepingin ngambil kamu menantu. Caranya kamu kerja dulu pada saya, pilih 8 tahun atau 10 tahun. Nanti setelah itu kamu bisa menikahi salah satu dari anakku itu. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya yang mana aja nggak apa-apa lah, 8 tahun atau 10 tahun. Nah, ini di luar jangkauan pemikiran Nabi Musa. Kok dapat pertolongan dari Allah itu sebaik itu? Terus yang paling bagus adalah apa? Dia dinaungi oleh seorang nabi. Dia tinggal di rumah seorang nabi. Seorang nabi itu pasti solih dan pasti menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Jadi berarti Nabi Musa mendapatkan didikan dari Nabi Syuaib. Dia selama ini dapat didikan dari Firaun, terus kemudian mendapatkan didikan dari Nabi Syuaib. Akhirnya dia menjadi orang yang solih, yang layak dipilih oleh Allah menjadi utusan. Allah sendiri yang mengatakan, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Setelah Nabi Musa nikah dengan salah satu anaknya Nabi Syuaib, terus dia ingin menunjukkan kepada ibunya bahwa dia sudah berkeluarga. Terus dia bermaksud kembali ke Mesir. Di tengah jalan malam hari kok ada api jauh di sana, lalu dia minta izin, kamu tunggu dulu di sini, aku mau ke sana. Sampai di sana ternyata dia mendapatkan wahyu. Wahyu itu dimulai dengan pemberitahuan, aku ini Allah, Tuhan alam semesta. Terus wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih kamu, maka dengarkan apa yang diwahyukan. Nah, berarti kan ini Allah memilih dia menjadi rasul, menjadi utusan. Ya. Jadi itu doa yang general, serahkan Allah yang memilih kebaikan apa. Nah, di samping meyakini bahwa dalam bentuk apapun respon Allah terhadap doa kita itu pasti baik, kita mesti meyakini juga bahwa Allah pasti memperhatikan dan merespon doa kita dengan baik juga. Karena Allah sudah menjanjikan demikian. Sebagaimana tercantum pada ayat yang kita kutip itu pertama tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Tuhanmu, mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan merespon kamu. Jadi kita yakini pasti doa kita itu dikabulkan. Cuma dikabulkannya dalam bentuk yang disukai, yang dipilihkan oleh Allah. Agar Allah mengabulkan permohonan kita, kita perlu meningkatkan iman kita. Ya, kalau kita berdoa, ya jangan sambil kita melakukan maksiat lah. Kita tunjukkan sikap taat. Makanya kita berdoa itu ada baiknya misalnya habis sholat, di dalam waktu sholat misalnya, atau setelah sholat, atau kita baca Al-Quran, kemudian setelah itu kita berdoa. Itu pada saat-saat kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, terus kita mohon. Dan Allah menjanjikan bahwa Allah itu dekat dan pasti akan merespon. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawab bahwa aku ini dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku akan merespon doa orang yang sedang berdoa. Falyastajibu li, maka mohonlah kepadaku. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini poin yang saya tunjukkan bahwa ketika mohon wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. Loh, berdoa kok dikatakan beriman? Kalau namanya berdoa itu ya sudah beriman. Artinya beriman ini sambil meyakini. Yakinilah bahwa Allah pasti akan mengabulkan.
la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, contoh-contoh doa yang disebutkan tadi itu bisa kita peroleh dari Al-Quran dan hadis Nabi. Memang susunan kalimat untuk berdoa yang paling baik adalah yang didiktekan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, saya pakai istilah didiktekan oleh Allah di dalam Al-Quran atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita tidak hafal itu, bagaimana? Nggak apa-apa. Kita diberi kebebasan menyusun sendiri kalimat untuk doa kita. Bahkan dalam bahasa apapun boleh. Allah tuh paham semua. Jangankan pakai bahasa, hanya dipikir dalam hati aja, dalam pikiran aja, Allah tuh bisa kok menangkap pikiran kita. Jadi nggak usah ragu-ragu. Aku nggak bisa bahasa Arabnya gimana? Nggak apa-apa, udahlah pakai bahasa sendiri, pakai bahasa ibu. Dan boleh doa itu disusun dalam bentuk puisi atau dalam bentuk prosa. Hanya saja kalau doa itu akan kita baca sewaktu sholat, doa itu harus dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau mau nyusun berdoa tapi bukan bahasa Arab, ya jangan dibaca di dalam doa. Kalau mau bacanya dalam doa, mesti dalam bahasa Arab. Ya, kita ambil contoh-contoh dari Allah atau dari Rasul. Nah, saya ambilkan contoh doa yang dalam bentuk puisi. Ini terkenal. Ini pengakuan Abu Nawas. Ada yang bilang Abu Nawas itu dulunya kehidupannya itu kurang baik, lalu terus dia sadar, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, doanya itu sampai sekarang banyak dikutip. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahanam, neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa yang besar. Nah, doanya masih panjang lagi. Ya, misalnya Dhunubi mithlu adadir rimali fahabli taubatai adzal jalali. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Tuhan, umurku ini pendek, setiap hari berkurang, sedangkan dosaku makin hari makin bertambah. Aku ini adalah hamba-Mu yang suka melakukan maksiat, sedang menghadap kepadamu, Tuhan. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku. Kalau Engkau mengampuni aku, memang Engkau ini ahlinya mengampuni. Tapi kalau Engkau menolak permohonanku, kepada siapa lagi selain Engkau aku berharap, gitu. Ya, jadi boleh doa dalam prosa atau dalam puisi. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini, bahwa doa itu mengandung inti ibadah karena ada pengakuan kebutuhan akan bantuan Allah. Tidak berdoa berarti sombong, dan karena itu dimurkai Allah. Mengulang-ulang doa itu lebih baik. Dan paling utama dalam doa adalah mohon ampunan, mohon kekokohan dan cinta pada keimanan, dan mohon kebaikan di dunia dan akhirat. Permohonan sebaiknya bersifat umum, tanpa rincian, agar Allah memilihkan mana yang baik. Semoga Allah menanamkan di hati kita rasa kedekatan dengan Allah, serta selalu mengharapkan kasih sayangnya. Amin.